Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, mari sebelum kita memulai semua aktivitas kita, kita mohon kemurahan Tuhan, firman Tuhan boleh menyertai, menolong dan menuntun setiap langkah aktivitas kami dari pagi hingga sampai malam nanti. Mari kita buka acara Manarema pada pagi hari ini dengan doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, atas kasih setiamu, atas pertolonganmu Tuhan. Kami pada pagi hari ini boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Untuk itu mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu sebagai satu kekuatan, sebagai satu penolong yang sanggup menyertai dan menolong setiap aktivitas kami dari pagi hingga sampai malam nanti. Mari Tuhan berfirmanlah pada kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu tetap berdoa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, firman Tuhan minta kepada kita agar kita tetap berdoa. Karena lewat doa ada kekuatan yang baru. Lewat doa ada pertolongan Tuhan yang nyata di sepanjang kehidupan kami. Jikalau kita melihat situasi kehidupan pada akhir-akhir ini, banyak sekali masalah yang terjadi di dalam dunia ini. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bersandar kepada Tuhan. Kita letakkan semua hidup kita, masa depan kita di dalam tangan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang mampu memberikan pengharapan dan pertolongan bagi kita semua. Mari kita baca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-21. Ayat yang ke-36. Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Artinya, firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan di dalam Injil Lukas ini, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Dikatakan senantiasa berarti sepanjang hari, sepanjang waktu. Ya, berjaga-jagalah senantiasa. Mengapa Tuhan katakan? Karena situasi keadaan dunia yang pada akhir zaman ini banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Banyak masalah yang akan terjadi di dalam dunia ini. Bencana alam, gempa bumi, banjir, berbagai malapetaka terjadi. Ya, keadaan ekonomi yang semakin hari tidak semakin mudah. Banyak masalah yang harus kita hadapi. Teristimewa bagi kita, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Di sini Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita agar kita selalu berjaga-jaga sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi itu. Jadi lewat doa ada kekuatan yang baru. Lewat doa iman kita boleh diteguhkan, iman kita boleh dikuatkan, sehingga kita pun tidak mengalami kelemahan di dalam iman percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan mengajak kepada kita agar kita menyerahkan hidup kita, masa depan kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Namun seringkali kita tidak mampu menaruh hidup ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Karena seringkali kita melihat kenyataan yang terjadi di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini Tuhan ingin membenahi kehidupan iman kita agar kita boleh memiliki iman yang kuat. Ya, iman yang kuat dengan cara bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Berjaga-jaga dan berdoa. Di dalam doa ada kuasa, di dalam doa ada kekuatan.
Di dalam doa ada sukacita yang dapat memberikan hati dan pikiran kita penuh dengan ketenangan. Untuk itu, firman Tuhan pada pagi hari ini yang ditulis di dalam Lukas di sini agar kita beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi kita memiliki iman yang teguh, percaya yang sungguh kepada Yesus Kristus, bertahan berdiri di hadapan Anak Manusia, yaitu Yesus Kristus. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau kita melihat di dalam 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-10, di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-10, apa yang ditulis oleh Rasul Paulus? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambah apa yang masih kurang pada imanmu. Jadi lewat doa iman kita akan disempurnakan. Lewat doa iman kita akan dikuatkan. Dan bahkan di sini Rasul Paulus menuliskan, siang malam kami berdoa. Ya, seperti apa yang Tuhan Yesus katakan, berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Berarti apa? Jangan kita lupa berdoa. Jangan kita tidak berdoa. Di sini dikatakan siang malam berdoa sungguh-sungguh. Ya, doa bukan asal-asalan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kalau kita pagi bangun tidur kita berdoa dengan ucapan syukur. Malam kita mau tidur kita juga berdoa dengan ucapan syukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Itu bukan merupakan satu kewajiban. Asal-asal kita berdoa. Pagi bangun tidur sudah keburu-buru dengan aktivitas kita. Asal kita berdoa. Ya, seadanya. Kalau nggak doa nggak enak. Bukan itu. Sampaikan ucapan syukurmu atas pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dengan hati penuh sukacita. Demikian juga pada malam hari sebelum kita tidur, kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan atas penyertaan dan pertolongan Tuhan sepanjang aktivitas kita dari pagi hingga sampai pada malam. Jadi berdoa dengan sungguh-sungguh, bukan asal-asalan. Kalau tidak berdoa nggak enak, ya sudah, 1-2 kata. Seakan-akan berdoa merupakan satu kewajiban dan terburu-buru. Bukan merupakan satu ungkapan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Pada pagi hari ini, Tuhan Yesus maupun Rasul Paulus mengingatkan bagaimana kita harus berdoa. Ya, berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Ya, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bisa bertemu muka dengan muka. Artinya apa? Artinya situasi yang sulit, situasi yang memungkinkan kita tidak bertemu. Tapi di sini Rasul Paulus menganjurkan agar kita berdoa dengan sungguh-sungguh siang dan malam agar kita masih dapat bertemu dan menambah apa yang kurang pada imanmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berdoa Bapak Ibu, iman kita merasa diteguhkan, iman kita merasa dikuatkan. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, selesai doa, hati ini merasa tenang, hati ini merasa ada sukacita, ya. Dan kita harus tahu, lewat doa-doa kita, segala beban kita, segala masalah kita sudah diangkat oleh Tuhan. Tuhan gantikan kita dengan suasana yang penuh dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana pentingnya doa ini? Kalau kita melihat ketika Tuhan Yesus akan ditangkap dan dibunuh, ya, Tuhan Yesus pun
lari untuk berdoa. Dikatakan di dalam Injil Markus pasal yang ke-32 ya dan 34. Demikian bunyinya. Di Taman Getsemani, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Lalu ayat yang ke-34. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Di sini kita melihat Tuhan Yesus pun yang mengalami sesuatu tekanan yang luar biasa dalam kehidupannya. Dia selalu lari. Dia naik ke Taman Getsemani dan di situ dinyatakan Tuhan Yesus berdoa. Bahkan dikatakan ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya pada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Itulah yang Tuhan minta kepada kita. Berjaga-jaga dan tetap berdoa. Kita tidak perlu mengikuti suasana dunia yang penuh dengan kegoncangan, yang penuh dengan kegentaran. Tidak perlu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita punya Yesus yang mampu melakukan segala perkara. Kita mempunyai Yesus yang sanggup memberikan kekuatan bagi kita. Kita punya Yesus sebagai tempat naungan hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau kita tidak lama lagi akan memperingati Jumat Agung, yaitu hari kematian Tuhan Yesus. Di sini kita bisa melihat apa yang terjadi dengan kehidupan Yesus. Dikatakan hatiku sangat gentar dan takut. Kemudian satu-satunya jalan keluar, dia lari kepada Bapa, dia berdoa untuk menyerahkan hidup ini sepenuhnya tangan Tuhan. Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang perlu kita teladani, sikap Yesus yang memiliki komitmen yang luar biasa atas kehendak Bapa yang mengutus dia. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau kita menjadi anak-anak Allah, kita menjadi orang-orang percaya, kita harus dapat menyikapi, mengambil makna apa yang sudah Tuhan ajarkan ini. Bagaimana dengan kehidupan kita? Berbagai masalah akan terjadi. Ya, ketakutan seringkali melanda dan menekan kehidupan kita. Kemana kita dapat membawa segala masalah ini? Hanya lewat doa kita. Lewat doa yang sungguh. Bahkan firman Tuhan mengatakan, ya, doa orang benar itu besar kuasanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Doa orang benar. Doa dengan sungguh-sungguh yang kita naikkan lewat dasar hati kita. Dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan Yesus tidak pernah tidak mendengar doa kita. Pertolongan Tuhan segera turun atas kehidupan kita. Jikalau pada pagi hari ini kita boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita tetap berdoa dalam situasi apapun juga, tetap berdoa karena lewat doa kita ada kekuatan yang baru, lewat doa kita ada pengharapan yang baru, lewat doa kita ada sukacita yang baru. Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang perlu kita ingat di dalam hidup ini, yang selalu boleh kita meteraikan dalam hidup ini. Apapun yang terjadi, datanglah pada Dia dengan sikap doa, naikkan segala permohonanmu kepada Dia, dan Tuhan pasti akan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat kasih setiamu.
Terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini, yang selalu mengingatkan kepada kami semua, oh Tuhan, bagaimana Tuhan kami harus membawa hidup ini. Masalah selalu silih berganti, tetapi pagi hari ini firman-Mu mengingatkan pada kami semua, agar kita boleh membawa segala permasalahan kami, problema hidup kami di dalam doa. Doa senantiasa, doa yang penuh dengan ucapan syukur. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan turun tangan, Engkau akan gantikan semua masalah yang terjadi dalam hidup ini dengan sukacita, damai sejahtera yang senantiasa Tuhan berikan bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.